Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Sungai Pinang Citraland yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali kajian kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram. Pembahasan kita sebagaimana telah kami singgung di pertemuan sebelumnya pada pekan yang lalu, kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-10 dan ke-11 di dalam bab sifatus shalah, bab tentang sifat salat, yaitu sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-10 dan ke-11 ini dihadirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat jahriyah. Salat jahriyah itu adalah salat yang dilakukan di malam hari yang bacaannya itu disuarakan, didengar oleh makmum. Ini dinamakan salat jahriyah. Adapun salat sirriyah itu salat dilakukan di siang hari, salatul asyi, dilakukan di siang hari, zuhur dan asar. Karena asal salatnya itu bacaannya sir, dilirihkan, tentunya semuanya dibaca sir. Nah, adapun salat jahriyah ini di mana bacaannya itu secara umum, secara dominan bacaan Al-Qur'annya itu dibaca jahar, dibaca nyaring, artinya makmum di belakang itu mendengar. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah menegaskan kedudukannya di dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat, dan Bismillahirrahmanirrahim itu juga bukan ayat. Artinya Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu turun 2 kali. Turun yang kali pertama itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian turun yang kedua kalinya Al-Fatihah itu tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama yang menegaskan ini telah kami sebutkan pada kajian sebelumnya di pekan yang lalu, yang menegaskan bahwasanya Al-Fatihah itu turun 2 kali. Di antaranya adalah Al-Imam As-Sa'labi di dalam tafsir beliau Al-Kashfu wal Bayan. Nah, yang akan kita baca adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang zahirnya, nampaknya hadis ini mengabarkan bahwasanya Al-Fatihah itu tanpa Bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi membacanya di dalam sholat itu tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Anasin radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar, wa Umar, kemudian Umar, kanu yaftatihuna sholata, mereka semua memulai salatnya bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadis muttafaqun alaih. Ini redaksi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berhenti sampai di sini.
Sehingga redaksi ini masih terbuka ruang untuk penafsiran apa yang dimaksud Nabi Abu Bakar dan Umar memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Masih terbuka ruang penafsiran. Kemudian dapat jalur lain, jalur riwayat lain yang menegaskan bahwasanya Nabi mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada ziyadah, artinya ada tambahan redaksi di dalam Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim yang membawakan redaksi tersebut. Redaksinya la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim fi awwalatin wala fi akhiriha. Tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah juga di akhirnya. Artinya nanti untuk surah-surah pendek, surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah di dalam sholat ini juga tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ziyadah di dalam Sahih Muslim, artinya tambahan redaksi dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam riwayatnya Imam Ahmad, wan Nasa'i, juga Imam Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya tambahannya adalah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan, artinya bacaannya tidak dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah, kemudian yang lainnya, jalur lain yang dibawakan pula oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, redaksinya kanu yusirruna, mereka membacanya dengan lirih, mensirkan, mereka membacanya dengan lirih. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dengan adanya riwayat-riwayat yang demikian kemudian mengomentari wa ala hadza yuhmalu an-nafyu fi riwayati Muslim. Berdasarkan riwayat ini maka dimaknai penafian Bismillahirrahmanirrahim di riwayat Imam Muslim ini. Artinya yang dinafikan bukan Bismillahirrahmanirrahimnya, namun yang dinafikan adalah mengeraskan bacaannya. Karena terdapat riwayat yang menegaskan la yajharun, tidak menjaharkan. Kemudian di riwayat Ibnu Khuzaimah tadi kanu yusirrun, mereka melirihkan. Sehingga dalam hal ini jamaah sekalian bisa kita lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, madhab beliau apa sih gitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini berangkat dari madhab Syafi'i. Namun kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar punya pilihan-pilihan fikih yang dia tidak terikat dengan pandangan madhab. Salah satunya ini. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih memilih pandangan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu disirkan atau dilirihkan. Nah, nampak di dalam Bulughul Maram ini. Nah, nanti yang lebih jelas lagi nanti jamaah sekalian bisa melihat kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Di situ beliau lebih panjang lebar lagi untuk membahas hal ini. Khilafan liman a'allaha, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ini sebagai bentuk sanggahan terhadap mereka yang menyatakan bahwasanya hadis Anas bin Malik ini ma'lul. Ma'lul itu apa? Ada illah atau kelemahan tersembunyi. Ini istilah dalam ilmu hadis. Illah itu adalah kelemahan yang tersembunyi. Nah, perlu diketahui di sini para ulama hadis sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkritisi hadis Anas bin Malik ini dengan penilaian bahwasanya hadis ini ma'lul. Hadis ini terdapat illah di dalamnya. Di antara para ulama yang menyebutkan kritiknya atau illah di dalam hadis ini adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau adalah ulama Malikiyah. Beliau menyampaikan ulasan tentang illah dari hadis ini dalam kitabnya yaitu At-Tamhid lima fil Muwatta'i minal ma'ani wal asanid.
Ini penjelasan atau syarah terhadap Muwatta'nya Imam Malik. Dan Imam Ibnu Abdul Bar ini adalah salah seorang ulama Malikiyah. Kemudian ulama yang juga menyebutkan kritik illah terhadap hadis ini diantaranya adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dengan mengutip kembali illah ta'lil atau penilaiannya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar ini tadi dikutip kembali oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab beliau Tadribur Rawi. Kata Al-Hafidz As-Suyuti ada 9 illah, ada 9 kelemahan yang tersembunyi di dalam hadis Anas bin Malik. Dan ini mohon maaf 9-9-nya saya nggak hafal. Yang saya hafal salah satunya saja. Salah satu dari sekiannya itu. Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwasanya hadis ini ma'lul karena ittirab. Ittirab itu perbedaan redaksi dari berbagai jalur yang susah untuk ditarjihkan. Susah ditarjihkan itu susah untuk dikuatkan jalur mana yang paling mendekati kebenaran gitu. Masing-masing jalur sama-sama kuat tapi masing-masing jalur berbeda. Ini illah yang disebutkan Ibnu Abdul Bar. Ittirab namanya itu kalau di dalam ilmu hadis. Nah, adapun Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah menambahkan lagi illahnya selain ittirab ini bahwasanya ziyadahnya Imam Muslim ini sejatinya munqati, terputus. Jadi tambahan redaksi yang dari Imam Muslim ini sanadnya itu terputus. Terputusnya di mana? Penjelasannya demikian. Yang digunakan oleh Imam Muslim untuk menghadirkan riwayat la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim ini diriwayatkan melalui jalur Al-Imam Al-Auza'i dari Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi dari Anas bin Malik. Ilahnya di mana di sini gitu. Al-Auza'i ini adalah imam ahli hadis faqih Syam, ahli fikihnya Syam. Berada di wilayah Syam dia. Artinya beliau menyebarkan hadis-hadisnya itu di Syam. Untuk periwayatan hadis ini, Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr ini meriwayatkan hadis ini dengan cara mukatabah. Mukatabah itu nulis surat. Jadi Qatadah yang tempat bermukimnya itu di Basrah. Basrah itu Irak. Nanti lihat aja di peta antara Basrah Irak dengan Syam, Palestina, Suriah, itu wilayah Syam. Itu jaraknya berapa? Qatadah berada di Basrah, meriwayatkan hadis ini dengan mengirimkan redaksinya ini melalui surat yang diterima oleh Al-Auza'i. Di mana? Di Syam, jauh. Yang perlu diketahui, Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi ini beliau buta gitu. Kalau beliau ngirim surat, siapa yang nulis? Gitu loh. Siapa yang nulis? Tentunya ada yang menuliskan untuk Imam Qatadah. Nah, ketika dilihat riwayat Qatadah yang lain tadi yang muttafaq alaih ya. Riwayat Qatadah yang tidak disampaikan kepada Al-Auza'i tapi riwayat Imam Qatadah kepada murid-muridnya yang lain di Basrah, tidak ada ziyadah ini gitu lah, nggak ada tambahan penafian bismillah ini. Tapi tahu-tahu yang dikirimkan ke Auza'i kok ada tambahan penafian la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menjadi tanda tanya. Tentunya ini adalah ta'lil atau kritik yang kuat terhadap hadis ini gitu loh, yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam Tadribur Rawi. Nah, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar secara singkat menjawab kritik tersebut gitu kan, bahwasanya ala fardhi sihhati ziyadati Muslim gitu, katakanlah tambahan dari Imam Muslim ini emang benar gitu kan. Maka untuk mengkompromikan perbedaan tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil jalan tengah, bahwasanya yang dinafikan itu bukan bismillahnya, tetapi yang dinafikan itu adalah apa? Yang dinafikan itu adalah mengeraskannya. Ini yang beliau jawab khilafan liman a'allaha, sebagai bentuk sanggahan terhadap mereka yang mengkritik
atau menilai hadis ini ada kelemahan tersembunyinya. Nah, dalam rangka amanat ilmu, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menghadirkan dalil bagi mereka yang berpendapat bismillah itu dibaca jahar, dibaca keras. Ini didapati pada hadis yang ke-11 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i juga Imam Ibnu Khuzaimah, dikenal dengan hadis Nu'aim ibn Abdullah al-Mujmir, yang beliau ini sholat di belakang Abu Hurairah dan beliau mendengar Abu Hurairah itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai sholat, Abu Hurairah mengatakan, "Inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillah." Aku adalah orang yang paling mirip sholatnya itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika demikian berarti sholatnya Rasulullah itu dikeraskan bismillahnya gitu kan. Itu yang diambil pendapatnya oleh para ulama yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan jahar atau dibaca dengan keras. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba mencermati perbedaan pendapat ini dengan menelusuri sebelum Imam 4 ini apakah terdapat para ulama lain yang juga berbeda pendapat ini, dan alhamdulillah saya dapati iya. Para ulama di Mekah sebelum madhab 4 itu artinya para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in yang berada di Mekah, mereka itu mengeraskan bismillahirrahmanirrahimnya. Di antara tokoh-tokohnya Abdullah ibn Zubair, ini sanadnya sahih sampai beliau mengeraskan bismillahirrahmanirrahim ketika memimpin sholat di Mekah. Kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah itu para tabi'in di Mekah, murid-muridnya Abdullah bin Abbas seperti Sa'id ibn Jubair, kemudian Atha ibn Abi Rabah, ini juga berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu dibaca keras. Baru setelah masa itu, Atha ibn Abi Rabah ini punya murid Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraid. Ibnu Juraid ini punya murid lagi namanya Sufyan ibn Uyainah, dan kemudian Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Kedua tokoh inilah gurunya Imam Syafi'i. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan, ketika Imam Syafi'i itu berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu dibaca jahar, itu tidak semata-mata beliau melihat hadisnya begini kemudian beliau berpendapat begini, tapi milieu gitu, lingkungan di mana beliau itu dididik dan dibesarkan yaitu di Mekah, kebiasaan tradisinya itu bismillahirrahmanirrahim sudah dikeraskan di situ gitu loh. Dan ini yang saya ambil kesimpulan bahwasanya pendapat ijtihadnya Imam Syafi'i ini juga salah satunya dipengaruhi oleh milieu di mana beliau itu berada, yaitu Mekah. Nah, sementara yang mensirkan bismillah ini di mana? Di Irak, Kufah dan Basrah. Oleh sebab itu didapati para salaf yang mensir bismillah itu para sahabatnya, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah ibn Mughaffal yang berada di Basrah, kemudian para tabi'in yang berada di Kufah ini berpendapat sir, sampai kemudian mengerucut sampai masanya Imam Abu Hanifah. Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah rahimahullah pendapatnya itu bismillahirrahmanirrahim itu dibaca sir. Jika demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, generasi setelah Nabi Muhammad itu sudah berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Maka dalam hal ini kaum muslimin itu hendaknya jangan mau dibenturkan atau diadu domba hanya karena permasalahan ini. Nah, ini saya dapati para ulama dahulu yang berupaya mendamaikan antara mereka yang berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Di antaranya adalah ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pendapat beliau ini bismillah itu dibaca sir.
karena beliau di Baghdad. Baghdad itu wilayah Irak yang saya duga kuat pilihan beliau ini salah satunya juga banyak dipengaruhi oleh milieu fikih Irak. Fikih Irak tadi tidak menjaharkan bismillah ya. Nah, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang dia bermakmum di belakang imam yang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Ahmad apa? Arju alla yakuna bihi ba'sun. Saya harap tidak mengapa. Idza lam yakun yajhar bihi syadidan. Asalkan jaharnya itu tidak terlalu keras, kata beliau. Qad fa'alahu as-salihun, karena menjaharkan bismillah itu sudah dilakukan oleh orang-orang soleh, kata Imam Ahmad. La yujhar bihi syadidan, yang mana bismillahirrahmanirrahim yang disuarakan itu oleh orang-orang soleh dia tidak terlalu berlebih-lebihan. Artinya dalam hal ini terhadap pendapat yang berbeda, Imam Ahmad Ibn Hanbal ini tidak menjadikan hal tersebut itu sebagai patokan benar tidak, sah tidak, atau kualitas keislaman seseorang, tidak demikian. Nah, kemudian pandangan yang lain yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini sahibut tafsir, menulis di dalam tafsirnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, wa min ahlil Madinah man yaqulu innahu la budda fiha min bismillahirrahmanirrahim. Di antara para ulama Madinah ada yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu harus ada bismillahirrahmanirrahim dan dibaca keras, dibaca nyaring. Minhum Ibnu Umar wa Ibnu Syihab, di antaranya adalah Imam sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Wa bihi qala Syafi'i, yang demikian ini juga pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian juga beliau menyebutkan sejumlah ulama lain yang menegaskan harus ada bismillah di dalamnya. Wa hadza yadullu, ini semua menunjukkan ala annal mas'alah mas'alatun ijtihadiyatun la qat'iyatun. Ini adalah masalah ijtihadiyah, bukan masalah qat'iyah. Perbedaannya didasarkan ijtihad, tidak didasarkan kepastian benar tidaknya gitu. Kama dhannahu ba'dul juhal minal mutafaqqihah, sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang-orang jahil minal mutafaqqihah. Ini beliau mengatakan mutafaqih. Saya memaknai mutafaqih ini adalah orang yang baru berproses belajar menjadi seorang faqih. Kalau sudah ahli fikih dia nakatakan faqih. Kalau mutafaqih berasal dari fi'il tafaqqaha yatafaqqahu. Tafaqqaha yatafaqqahu itu sedang berproses untuk menjadi seorang ahli fikih. Nah, mereka yang barusan belajar gitu kan, di masanya Imam Al-Qurtubi ini beliau dapati sampai sampai berpendapat alladzi yalzam gitu kan, mereka melazimkan ala qaulihi, terhadap pandangannya ini, takfirul muslimin. Jadi mereka melazimkan yang berbeda pendapat dengannya, bahkan sampai kepada vonis kafir. Nah, ini ada beberapa orang yang dihadapi oleh Imam Al-Qurtubi di masanya demikian. Walaisa kama dhanna, yang demikian ini tidak sebagaimana disangkakan oleh kaum ini, oleh mereka ini. Nah, kalau hari ini mungkin vonisnya atau penilaiannya yang demikian ini tidak sesuai dengan sunnah, yang demikian ini sudah keluar dari sunnah. Nah, di masanya Imam Qurtubi mengeluarkan dari Islam, kafir nih. Mungkin hari ini hanya mengeluarkan dari wilayah sunnah ketika berbeda pendapat gitu. Nah, ini oleh Imam Al-Qurtubi mengatakan walaysa kama dhanna, yang demikian ini tidak sebagaimana
disangkakan oleh mereka liwujudil ikhtilafil madhkur, oleh sebab karena memang ada ikhtilaf yang sifatnya itu ijtihadiyah, tidak bisa ditegaskan bahwasanya ini patokan benar tidaknya kualitas Islam seseorang. Hal yang senada juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu dalam Majmu' Fatawanya, setelah beliau menguatkan pendapat sirnya. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah setelah beliau menguatkan pendapat sirnya, di akhir pembahasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan wa ma'a hadza fas-shawab, bersamaan dengan ini yang benar adalah annama la yujhar bihi qad yushra'u al-jahru bihi, yang dikatakan tidak dijaharkan itu yaitu bismillah tadi, qad yushra'u terkadang juga disyariatkan, al-jahru bihi untuk mengeraskannya. Untuk apa? Limaslahatin rajihatin, untuk suatu maslahat yang dipandang itu lebih dikedepankan. Sehingga dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah masih membuka ruang untuk pendapat yang berbeda itu masih diamalkan, dan bahkan beliau menegaskan masih disyariatkan dalam hal ini. Sehingga dalam hal ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan cara membaca bismillahirrahmanirrahim ini di dalam sholat ini bukan penentu akidah seseorang itu benar atau tidak, bukan penentu keislaman seseorang itu sudah berada di jalan yang lurus atau berada di jalan yang sesat, tidak. Tetapi perbedaannya itu adalah perbedaan khilafiyah ijtihadiyah tadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad dalam tafsir beliau yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Sampai di sini jamaah sekalian, ini singkatnya uraian yang dapat kami sampaikan. Sebagaimana biasa di pengajian kita, silahkan apabila jamaah sekalian ada yang ditanyakan, baik berkenaan dengan tema yang kita bahas ini, maupun nanti ada tema yang lain di luar, pertanyaan lain di luar tema yang kita bahas, kami persilahkan. Nggak ada? Oke, monggo. Ruku. Bismillah atau alhamdulillah, kita mau stopnya atau lanjut? Stopnya itu di kata bismillah atau sudah alhamdulillah, atau kita stop sekalian atau lanjut? Mungkin bisa diulangi tadi gimana pertanyaannya? Pas pembacaan Al-Fatihah, kan belakang selesai Al-Fatihah, terus imamnya sudah baca basmalah, membaca Al-Fatihah, apa kita stop atau lanjut? Dan apabila stop, kita imamnya udah baca bismillah, alhamdulillah, dan seterusnya, apa kita selesaikan atau gimana? Pada saat imam membaca Al-Fatihah di sholat jahriyah, makmum itu dengar, nggak baca apa-apa, diem mendengarkan imam. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, baru kemudian di belakang makmum itu membacanya dengan sir. Ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Hurairah mengatakan iqra fi nafsika, baca dalam hatimu. Jadi makmum membaca Al-Fatihah itu di belakang imam. Ini mazhab mayoritas, pandangan mayoritas para ulama. Terlebih lagi itu pandangannya para ahli hadis, fuqaha wa ahli hadis. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah itu menyusun kitab sendiri yang menegaskan pendapat ini. Judul kitabnya adalah Al-Qira'ah Khalfal Imam, membaca di belakang imam, yaitu apa? Membaca Al-Fatihah itu di belakang imam tetap disyariatkan, tetap diwajibkan bagi makmum. Kapan waktunya?
setelah imam itu selesai membaca Al-Fatihah. Nah, kenapa kok setelah imam selesai baca Al-Fatihah? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika Quran itu dibaca, dengarkan dan diamlah. Yang dimaksud apa? Surah Al-Fatihah, yaitu di dalam sholat. Nah, sekarang ketika makmum di belakang itu sudah baca Al-Fatihah, di saat imam itu sudah selesai membaca Al-Fatihah. Nah, ternyata surah yang dibaca imam Qul huwallahu ahad, yang mana jumlah ayatnya lebih sedikit daripada jumlah ayat dalam Al-Fatihah. Sehingga ketika imam itu sudah selesai membaca surah setelah Al-Fatihah, makmum kan belum selesai Al-Fatihahnya. Itu gimana? Lanjutkan atau tidak? Ikut ruku bersama dengan imam. Lah, Al-Fatihahnya belum selesai. Tidak mengapa. Kenapa kok tidak mengapa? Dalam hal ini makmum sudah berupaya membaca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Bakrah. Ini di dalam Sahihain juga diriwayatkan hadis Abu Bakrah ini. Abu Bakrah ini kan sahabat Nabi yang baru masuk Islam setelah pertempuran Hunain ya. Jadi pada saat beliau itu menghadiri sholat berjamaah bersama dengan Nabi dan kaum muslimin itu udah ruku gitu loh. Nah, Nabi dan kaum muslimin itu sudah ruku, Abu Bakrah itu baru masuk pintu. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakrah apa? Faraka'a dunas saffi, beliau ruku sebelum masuk ke dalam barisan. Nah, jadi beliau masuk sholat takbir langsung ruku. Ketika langsung ruku, kapan Al-Fatihahnya dibaca? Di sini kan Abu Bakrah tidak baca Al-Fatihah. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambahkan ketamaan kepada Anda untuk hal-hal yang baik seperti ini, tapi jangan diulangi. Jangan diulanginya apa? Jangan diulangi terlambatnya. Syahidnya di mana dari hadis ini gitu kan? Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah nambah 1 rakaat. Artinya rakaat di mana Abu Bakrah tidak baca Al-Fatihah dan langsung ruku itu dianggap sah. Sudah dianggap 1 rakaat. Ini yang diambil oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Patokannya untuk mendapatkan 1 rakaat adalah mendapati rukunya imam. Jadi seperti ini. Nah, berdasarkan hadis Abu Bakrah ini, ketika makmum gak sempat baca Al-Fatihah gitu kan, maka itu sudah dimaafkan. Tetapi pada saat makmum ada kesempatan baca Al-Fatihah, tetap dia baca Al-Fatihah. Jadi demikian. Nah, sebagai amanat ilmiah saya sampaikan, mazhab Hanafiyah tidak mewajibkan apa? Ini ahlur ra'i, mazhabnya ahlur ra'i tidak mewajibkan Al-Fatihah bagi makmum. Karena konsep di dalam mazhabnya itu apa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Ini pandangannya ulama Hanafiyah. Dalam hal ini yang saya ambil adalah pandangan jumhur, tetap baca Al-Fatihah. Kalau nggak dapat waktunya, nggak sempat waktunya, disitulah berlakunya hadis Abu Bakrah tadi, tidak mengapa, dan rakaatnya itu tetap dianggap sah. Allahu ta'ala alam. Jadi demikian. Yang lain ada ya. Jadi apa yang Ustaz lakukan itu adalah tetap membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surah Ya. di rakaat pertama dan rakaat kedua. Iya. Sedangkan ada juga pendapat masuk tadi Abu Hanifah dan sebagian ulama, bacaan imam sudah mencukupi bacaan makmum sehingga makmum cukup mendengarkan. Iya. Kalau kita ambil yang Abu Hanifah masuk seperti itu, sah tetap ya Ustaz ya? Sah, artinya itu pilihan antum. Ketika antum mengambil pendapatnya Abu Hanifah, itu pilihan antum dalam Campur-campur mazhab dalam satu sholat. Campur-campur mazhab dalam satu sholat, kalau antum tanggung jawab dengan dalilnya nggak apa-apa. Artinya antum melihat, oh dalilnya Abu Hanifah lebih kuat misalnya gitu kan. Artinya dalam hal ini gimana kok campur-campur mazhab itu, saya katakan nggak apa-apa. Sebelumnya
imam madhab, kaum muslimin pakai madhabnya siapa? Kecampur juga gitu kan. Antara yang ini dengan yang ini kecampur juga. Nah, kalau ada narasi bahwasanya harus satu paket madhab gitu, harus satu paket madhab untuk kaum muslimin yang sebelum imam madhab ini, paket madhab mana yang mereka pakai gitu loh pertanyaannya. Sehingga dalam hal ini saya berpandangan tidak ada kewajiban untuk satu paket madhab, tapi yang wajib bagi kaum muslimin ini adalah mengikuti dalil. Nah, madhab di mana posisi madhab itu? Posisi madhab adalah ketika kaum muslimin ini tidak mampu memahami dalil, atau ketika membaca suatu dalil kok sukar dipahami dan sukar untuk memilih pandangan mana, silahkan nanti bertaklid kepada madhab. Ini jangankan kita yang awam, Imam Ahmad sekalipun masih taklid kepada Imam Syafi'i gitu loh. Nah, Imam Ahmad kan mengatakan idza lam ajid haditsan sahihan fa ana aqulu biqauli Syafi'i. Kalau saya enggak dapat hadis yang sahih, pendapat saya adalah pendapatnya Syafi'i. Saya ikut pendapat Syafi'i. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau nanti baca kitab-kitabnya madhab Hanabilah, pendapat ibu hamil dan menyusui yang tidak puasa itu kewajibannya apa? Imam Ahmad sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i, karena tidak didapati hadis yang sahih di situ. Menyentuh wanita wudunya batal atau enggak? Mazhab Imam Ahmad batal, sama seperti mazhab Imam Syafi'i, karena beliau tidak mendapati adanya hadis sahih yang menjelaskan tentang menyentuh wanita itu batal atau tidak. Maka beliau mengambil pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi demikian. Maka dalam hal ini di satu sisi saya tidak memandang wajibnya untuk mengikuti pendapat madhab ya. Di sisi yang lain saya tidak menafikan peran madhab gitu. Jadi mungkin sebagian dari asatidzah ada yang mengatakan udah gak usah pakai pendapat madhab gitu kan. Sikap saya nggak seperti itu. Madhab ini anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Ketika dihadapi kesulitan memahami dalil, disinilah madhab hadir untuk menjelaskan kepada kita dengan metode yang mudah gitu. Caranya gimana? Ini madhab. Nah, Imam Ahmad ini pernah mengatakan kan al-fiqhu quflan ala ahlihi. Fikih itu dulu tertutup bagi ahlinya. Ahlinya apa? Ahli hadis, bagi para ahli hadis. Sampai kemudian hatta fatahallah, sampai Allah membukakan fikih itu dengan kedatangannya Asy-Syafi'i di Baghdad. Makanya Imam Ahmad itu begitu bersyukur ketika Imam Syafi'i ini datang ke Baghdad mengajarkan bagaimana memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang ini ada banyak. Ada waktu nggak? Mungkin akan saya sampaikan kisah tentang ini di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Itu ada kisah yang pernah terjadi di Baghdad. Ada seorang wanita, profesinya itu memandikan jenazah. Beliau bertanya kepada orang yang hadir di Masjid Jami' Baghdad itu, para ahli hadis pada saat itu, ditanya, saya ini boleh nggak memandikan jenazah ketika saya sedang haid? Nah, ahli hadis yang di Baghdad ini bingung ini kan, kamu punya hadisnya nggak? Saya nggak punya. Kamu punya hadisnya nggak? Saya nggak punya gitu. Kemudian lewat Al-Imam Abu Thawr. Abu Thawr ini salah satu muridnya Imam Syafi'i di Baghdad yang meriwayatkan fikih Syafi'i fil Qadim. Tanya sama orang ini, beliau pernah belajar dengan Syafi'i gitu kan. Ketika ditanya boleh apa enggak, boleh gitu kan. Silahkan Anda memandikan jenazah meskipun Anda dalam keadaan haid. Hal tajiduhu fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah gitu kan. Apakah Anda dapatkan jawaban Anda ini di dalam kitabullah atau sunnah Rasulullah? Qala na'am, ya. Baru beliau kemudian meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi ini memerintahkan Ibunda Aisyah itu untuk mengambilkan sejadahnya Nabi di masjid.
redaksi hadisnya ini ada di dalam Sahih Muslim. Tapi di masanya Imam Abu Thawr kan Imam Muslim belum ada tuh. Masanya Imam Muslim kan setelahnya. Nah, Sahih Muslim itu belum disusun lagi oleh Imam Muslim karena masih muda Imam Muslim gitu. Nah, kemudian Imam Abu Thawr menyebutkan redaksinya seperti ini ketika Nabi mengatakan nawilini al-khumrata fil masjid. Ambilkan sejadah saya di masjid, kata Nabi kepada Aisyah. Aisyah mengatakan ini haid, saya lagi haid nih gitu. Maka Nabi mengatakan apa? Inna haidataki laisat biyadiki. Haid kamu itu bukan di tangan kamu gitu. Artinya apa? Anda ini masuk masjid ngambil sejadah kan pakai tangan, bukan pakai anggota badan yang ada darah haidnya gitu kan. Kalau hanya sekedar ngambil itu kira-kira darah haid itu mengotori masjid atau enggak? Kan tidak, ya ambil saja gitu. Maka kesimpulannya yang diambil oleh Imam Abu Thawr dari hadis ini, Anda memandikan jenazah itu pakai anggota tubuh yang ada darah haidnya kah atau tidak gitu? Kan tidak. Anda memandikan dengan tangan Anda nggak ada haidnya, di situ silahkan mandikan saja gitu kan. Setelah disampaikan argumentasinya Imam Abu Thawr ini terhadap hadis Aisyah ini tadi, baru ahli hadisnya ini mengatakan, oh ini hadis ini saya riwayatkan dari jalur ini. Saya jalurnya lain lagi, jalur saya ini gitu. Pada pamer jalur gitu kan, pada pamer sanad periwayatan. Nah, wanita yang tadi mengatakan, dari mana saja kamu tadi gitu loh. Saya tanya kok baru sekarang kamu ngeh dengan hadis kamu gitu loh. Setelah diberitahu oleh Imam Abu Thawr ini tadi yang dimaksudkan Imam Ahmad, bahwasanya Imam Syafi'i ini datang dengan metode untuk memahami sunnah gitu loh. Yang sukar dipahami itu dibukakan oleh Imam Syafi'i. Nah, yang pewarisnya di Baghdad ini adalah Imam Abu Thawr. Nah, maka ini yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwasanya para ulama itu ada yang Allah anugerahkan kefakihan, pemahaman terhadap sunnah. Ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerah bisa menjaga sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu para ahli hadis. Nah, demikian, silahkan yang lain kalau masih ada waktu. Oh ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa apabila dibacakan surah dalam Al-Quran, maka dengarkan agar mendapatkan rahmat. Nah, seperti itu kalau dalam sholat, bisakah enggak itu seperti kita hanya mendengarkan aja? Jadi waktu baca Fatihah, imam baca Fatihah kita dengarkan, kemudian baca surat kita dengar, jadi kita enggak membaca sendiri. Nah, itu gimana? Yang demikian itu tadi pendapatnya mazhab Hanafiyah kalau itu yang dipilih. Jadi mencukupkan dengan bacaannya imam gitu kan. Nah, sekarang yang dipegang oleh jumhur ulama itu argumentasinya gimana? Al-Fatihah itu wajib. Mendengarkan Al-Fatihah wajib ya kan. Fastami'u lahu itu mendengarkan Al-Fatihah wajib. Sementara nanti untuk mendengarkan surah imamnya membaca surah setelah Al-Fatihah itu tidak wajib. Mendengarnya tidak wajib, sedangkan makmum diwajibkan Al-Fatihah. Ketika ta'arudh, berbenturan antara wajib dengan yang sunnah, wajib yang didahulukan. Ini yang dipegang jumhur ulama tadi. Jadi tetap membaca karena membaca itu wajib, meskipun nanti berbenturan dengan mendengarkan surah yang dibaca imam. Karena mendengar surah yang dibaca imam ini hukumnya sunnah. Kalau sunnah dengan wajib, yang didahulukan yang wajib dulu. Jadi demikian. Nanti setelah selesai membaca Al-Fatihah, baru dengarkan sisa surahnya kalau memang masih ada panjang bacaan yang dibawakan oleh imam. Jadi demikian. Nah, kalau Bapak tadi milih yang pertama, itu qaulnya Imam Hanafiyah. Membaca Fatihah itu cuma dengarkan, kemudian mungkin dia menyimak dengan baik, kemudian begitu itu kan sebenarnya sama dengan menurut saya sendiri. Menurut saya sudah membaca juga, karena apa, dia mungkin memahami maknanya. Begitu juga surat. Kita lakukan seperti itu,
apa termasuk maksudnya Abu Hanifah? Yang mazhabnya Abu Hanifah tadi mendengar gitu loh. Mendengar. Terus kemudian membaca ketika imam membaca, ini juga dilarang oleh Nabi gitu loh. Jadi Pak, misalnya ini imam baca nih, makmum di belakang ngikutin Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ketika imam Al-Fatihah gitu kan. Nah, Nabi kemudian setelah selesai mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kayaknya kalian ada yang baca di belakang imam kalian ya gitu kan. Qala na'am ya Rasulullah, fala taf'alu, jangan kamu lakukan gitu. Kata Nabi, illa bi Fatihatil kitab, kecuali nanti Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca saja. Nah, jadi nanti pada saat imam baca dengerin. Meskipun sir. Apanya? Yang pas Fatihahnya itu. Untuk yang Fatihahnya tetap istimak, karena tadi Quran kan disuruh apa? Fastami'u lahu. Jadi penafsiran dari yang di dalam Al-Quran tadi, idza quri'al Quran, kalau dibacakan Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkanlah dan kemudian diamlah, itu yang dimaksud adalah Al-Fatihah di dalam sholat, karena disuruh dengar itu, karena disuruh dengar. Ini penafsiran yang saya ambil ya. Nanti kalau Bapak baca literatur lain, ulama manhab lain mungkin punya hujah atau argumen yang lebih kuat, silahkan Bapak pegang itu. Saya dalam hal ini nggak memaksakan pilihan saya gitu ya. Demikian, karena waktu sudah selesai, kita cukupkan. Bukan sudah selesai, sudah masuk waktu isya gitu. Jadi kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.